Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi, jangan mudah kecewa ketika kita gagal memperoleh apa yang kita mau, karena itu akan membuat kita lemah. Kalau semuanya serba sempurna, nanti kita lupa caranya bersyukur. Kesulitan bukanlah hukuman, namun cara Tuhan mengajarkan arti ketangguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman. Selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Terima kasih untuk bunda dan teman-teman yang udah klik video Uma. Yang baru bergabung, salam kenal ya teman-teman. Uma adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini tinggal di kontrakan sederhana bersama anak-anak dan juga pak suami. Teman-teman yang baru bergabung boleh nih bantu channel Uma dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Gimana kabar bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya. Buat bunda dan teman-teman yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin, Allahumma amin. Share kegiatan Uma hari ini lagi ya teman-teman. Ini adalah kegiatan Uma di pagi hari. Ini Uma lagi lipetin pakaian ya, seperti yang teman-teman lihat. Nah ini tuh ada pakaian yang udah Uma pisahin, yaitu pakaian nanti yang mau Uma setrika. Jadi kalau untuk yang disetrika itu nanti rencananya setelah Uma lipat kain, Uma mau setrika aja ya teman-teman. Jadi biar sekalian siap aja kerjaannya. Terus di sini ada pakaian yang udah mau dilipet, tapi Uma tadi ngambilin ini dulu nih teman-teman. Ini adalah alat ajaib menurut Uma ya. Ini tuh bisa banget nih ngebantu kita buat ngelipetin pakaian. Tapi ini biasanya Uma gunakan untuk lipetin pakaian anak-anak aja ya teman-teman, karena ukurannya kan kecil ya. Kalau untuk pakaian pak suami itu biasanya Uma lipat langsung aja ya. Terus ini tuh Uma pakainya seperti ini teman-teman. Ini tuh adalah mainannya anak-anak ya, yang buat nulis gitu loh teman-teman. Nah jadi karena mainan ini tuh udah nggak dipakai lagi karena memang sudah rusak ya. Jadi Uma pakai aja buat ngelipetin pakaian. Untuk cara pakainya juga mudah banget teman-teman. Tinggal kita letak aja di dalam pakaian. Terus nanti kita lipet. Nah seperti ini. Ini karena dia setelan ya, jadi Uma satuin aja antara baju sama celana. Nah ini untuk baju Abang Zaid ini. Cara makainya seperti ini aja nih teman-teman. Nah tujuannya apa sih pakai ini? Ini tuh biasanya bisa ngebantu pakaian kita itu sama ukurannya gitu teman-teman. Jadi kalau kita lipat biasa gitu, itu biasanya kan kadang ada yang nggak sama besar gitu ya lipatannya, atau nggak sama ukurannya gitu teman-teman. Ada yang kekecilan, ada yang kebesaran ukurannya. Jadi kalau pakai ini tuh dia rata teman-teman. Dan itu tuh bakalan bikin pakaian anak-anak tuh lebih rapi ya teman-teman. Nanti setelah Uma pakai ini langsung Uma simpan lagi ya teman-teman. Kalau enggak, nah bakalan seperti ini teman-teman. Karena ini tuh kan punya mereka ya, punya Zaid sama Zabib. Jadi setelah Uma pakai nanti mau Uma simpan aja. Kalau enggak nanti bakalan mereka mainin lagi. Karena kan sebenarnya ini tuh udah rusak ya teman-teman, nggak bisa dipakai. Cuma kalau anak-anak takutnya nanti dia nggak tahu gitu ya, takutnya nanti malah jadi hancur atau gimana gitu ya. Makanya nanti setelah ini mau Uma simpan aja. Oh ya teman-teman, sambil Uma ngelipetin pakaian, di sini Uma mau sedikit berbagi tentang satu hal gitu ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya udah beberapa hari yang lalu diminta sama temen subscriber Uma ya di komentar. Beliau itu minta Uma berbagi tips tentang cara lunas hutang, karena katanya berasa punya temen gitu kalau Uma ada tips tentang lunas hutang gitu. Karena beliau itu posisinya sekarang sedang berhutang gitu teman-teman. Uma doakan semoga yang sekarang teman-teman semuanya, Uma juga yang masih punya hutang, semoga di tahun 2025 ini Allah bantu kita untuk melunasinya. Amin, Allahumma amin. Dan semoga kita bisa hidup ke depannya tanpa hutang ya teman-teman. Karena hidup tanpa utang tuh yang benar-benar enak teman-teman. Uma alhamdulillah udah pernah di posisi nggak ada hutang sama sekali, benar-benar 0 rupiah teman-teman. Tapi qadarullah kemarin ada beberapa hal yang terjadi ya. Memang Uma yakin itu udah takdir dari Allah, akhirnya ya membuat kami harus berhutang teman-teman. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang sekarang juga punya hutang, teman-teman percayalah, teman-teman gak sendirian.
teman-teman gak sendiri menanggung hidup dengan hutang yang mungkin banyak jumlahnya, atau teman-teman rasanya gak mampu lagi untuk memikulnya. Teman-teman tenang aja, teman-teman gak sendirian, percaya sama Uma. Banyak kok di luar sana, kita semua, Uma juga termasuk ya teman-teman, yang masih punya hutang saat ini. Tapi kita jangan sampai terlena, maksudnya itu ya santai-santai aja gitu, jangan ya teman-teman. Kita juga harus usahakan kalau kita itu pengen lunas hutang, terus kita bertekad, berniat, kita harus melunasi semua hutang-hutang kita. Dan maksud Uma sharing di sini bukan bermaksud untuk menggurui ya teman-teman. Uma di sini murni hanya pengen sharing aja. Mungkin kita semua membutuhkan info ini. Jadi teman-teman boleh banget nih ditonton video Uma sampai selesai ya. Jika kamu sudah terjebak di dalam situasi beban hutang yang mulai mengganggu alokasi finansial untuk kebutuhan sehari-hari, maka kamu harus serius menemukan cara melunasi hutang secara efektif serta bijak. Nah, untuk itu mari kita bahas ya teman-teman, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk dapat keluar dari hutang. Yang pertama, ini dari dalam diri sendiri dulu, kita harus punya niat dan tekad untuk melunasi hutang-hutang kita. Yang kedua, buat daftar hutang. Catat semua hutang termasuk jumlah, suku bunga, dan pembayaran bulanan. Yang ketiga, prioritaskan hutang. Tentukan hutang yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Misalnya hutang dengan bunga tinggi atau hutang yang perlu dibayarkan segera. Selanjutnya buat anggaran. Nah teman-teman wajib banget buat anggaran bulanan agar kita bisa mengelola keuangan untuk kebutuhan kita sehari-hari dan juga untuk membayar hutang. Cara selanjutnya yaitu cobalah cari sumber pendapatan. Teman-teman bisa melakukan beberapa hal seperti yang Uma sebutkan ini ya teman-teman, mungkin bisa menjadi ide buat teman-teman. Yang pertama, kalau teman-teman mau usaha tanpa modal, teman-teman bisa jadi reseller loh. Uma jadi reseller teman-teman, reseller oleh-oleh haji dan umroh. Jadi Uma dapatnya itu barangnya itu ya langsung dari tangan pertama yang memang beliau beli langsung dari Mekah dan Madinah. Nah Uma langsung beli ke sana, jadi Uma dapat harga lebih murah juga. Kemudian cara yang kedua mungkin kita bisa menjadi affiliate. Tapi untuk menjadi seorang affiliate Shopee itu juga butuh modal ya teman-teman. Nanti mungkin bisa teman-teman pertimbangkan rasanya cocok atau enggak. Kemudian cara yang selanjutnya bisa dengan kita jualan online. Uma juga sekarang jualan teman-teman, yaitu selain jadi reseller tadi ya, Uma juga punya produk langsung yaitu British Propolis. Nah itu Uma ambil dari distributornya langsung ya, jadi Uma minjem dulu barangnya, nanti kalau ada yang beli Uma kasih. Nah Uma itu promosinya via online aja teman-teman, karena memang sekarang kan posisinya Uma di sini merantau dan Uma tuh terkendala untuk keluar rumah untuk offline. Jadi Uma memanfaatkan HP, terus teman-teman yang lama maksudnya yang di Padang gitu ya, atau teman-teman di luar kota Padang juga, pokoknya Uma lewat HP aja teman-teman. Uma belum punya banyak kenalan di sini jujur li, karena Uma sekarang kan memang di sini baru juga. Nah paling nanti kalau seandainya Uma pergi ngaji gitu ya, Uma juga bawa barang itu atau produk itu, yaitu British Propolis. Coba kita sesuaikan aja teman-teman sama diri kita. Kira-kira menurut teman-teman cocoknya yang mana untuk kita bisa coba-coba cari sumber pendapatan di rumah. Atau mungkin kalau kita yang punya ilmu ngajar bisa buka les di rumah, atau punya basic ngaji bisa jadi guru ngaji di rumah. Terserah ya teman-teman, pokoknya banyak hal. Intinya kita coba berpikir gimana caranya supaya kita bisa mencari sumber pendapatan, tapi sesuaikan juga dengan kondisi kita ya teman-teman. Cara selanjutnya yaitu hindari penambahan hutang baru teman-teman. Selama kita masih dalam proses pelunasan hutang, sebaiknya jangan kita tambah lagi hutang yang baru ya teman-teman. Terus gimana caranya? Nah ini kita berkaitan dengan cara yang selanjutnya, yaitu cobalah untuk menyederhanakan hidup. Teman-teman, menyederhanakan hidup di sini kita lakukan dengan cara hemat pengeluaran, yaitu kurangi pengeluaran yang dirasa tidak perlu sama sekali. Kita sekarang sedang berhutang dan kita ingat bahwa kita hanya harus membeli yang kita butuhkan saja, bukan yang kita inginkan ya teman-teman. Pasti teman-teman bisa memilih dan memilah mana yang rasanya kita butuhkan, mana yang hanya sekedar keinginan semata.
Untuk kecilnya Uma kalau untuk masak ya teman-teman, Uma kalau masak itu Uma hemat dari segi beli bahan dan bumbu. Uma nggak terlalu banyak bahan dan bumbu kalau masak teman-teman. Teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya, video Uma. Uma tuh kalau masak ya sederhana aja teman-teman, bawang merah, bawang putih, udah kasih cabai. Jadi nggak terlalu banyak. Karena menurut Uma juga kalau beli-beli banyak kan itu nanti uangnya juga lebih banyak lagi ya, mungkin cuma 1.000, 2.000 atau 3.000, tapi lama-lama itu kan jadi banyak ya teman-teman. Sementara sekarang kita posisinya itu kan sedang berhemat. Jadi memang hal-hal kecil seperti itu kalau bisa kita hemat ya kita hemat ya teman-teman. Kita ke video dulu ya teman-teman. Di sini Uma tadi udah selesai lipetin pakaian, terus Uma tadi juga udah selesai angkatin jemuran. Dan untuk jemurannya belum semuanya Uma angkat, jadi Uma pilih aja mana yang udah kering karena ini tuh Uma mau pergi keluar ya teman-teman, Uma mau beli gas. Tapi ternyata waktu Uma mau pergi beli gas, ini Abang Zaid nemu ngeliat gitu teman-teman, ada ini si pasan masuk ke dalam rumah. Nah ini juga resiko ya teman-teman, kita punya rumah dekat bukit, jadi banyak hewan-hewan yang masuk. Ini pasan ini yang segede ini teman-teman udah beberapa kali masuk ke rumah ya. Pernah waktu itu gede banget teman-teman, malam-malam waktu itu masuk ya ke rumah. Nah jadi memang itu sih teman-teman resikonya, makanya Uma tuh kalau siang hari itu jarang banget buka pintu belakang gitu, karena memang Uma tuh mikir pasti bakalan ada hewan-hewan yang masuk. Kalau untuk ular alhamdulillah belum pernah teman-teman, baru yang pasan seperti ini yang berbahaya ya. Katak juga pernah, jadi ya itu teman-teman gak apa-apa ya. Nah ini dia teman-teman, tuh gede kan ya. Nah ini mau Uma buang dulu ke belakang. Nah ini ada sisa-sisanya mau Uma buang juga ke belakang ya teman-teman. Kita masuk ke tips lunas hutang selanjutnya, yaitu jual barang yang tidak terpakai. Jual barang-barang yang tidak lagi kita gunakan atau tidak terlalu penting tapi masih ada manfaatnya. Tapi menjual barang tidak semudah itu ya teman-teman. Uma udah pernah cobain. Uma tuh pernah berniat menjual lemari kaca itu. Harganya nggak sesuai teman-teman sama yang Uma harapkan. Orangnya udah ketemu. Nah terus juga Uma ada niat mau jual TV, tapi harganya juga nggak sesuai, sangat jauh di bawah teman-teman. Jadi menurut Uma tidak semudah itu ternyata. Nah jadi Uma tuh memikir kalau memang nggak mudah untuk menjual barang, maka Uma lebih milih untuk hemat di pengeluaran aja. Uma lebih hemat aja gitu di pengeluaran supaya nggak terlalu banyak uang keluar buat kebutuhan kami hidup. Ini Uma ke video sebentar. Tadi Uma kan abis dari acara Barale ya. Terus ini Uma ada dapat bingkisan. Jadi kita tuh bawa ke Barale itu beras teman-teman. Uma bawa beras, terus nanti isi rantangnya itu ya, ini namanya tempatnya ini. Nanti kita diganti sama ini isinya. Ada isinya selama kue gitu ya teman-teman. Nah pokoknya yang berdasarkan dengan tradisi Minang gitu teman-teman. Terus kita langsung aja ya teman-teman ke tips yang selanjutnya, yaitu pantau kemajuan. Pantau kemajuan di sini maksudnya pantau kemajuan pembayaran hutang kita ya teman-teman. Ketika udah kita catat, terus kita pantau selalu rasanya ini udah lunas, ya udah kita buat lunas gitu. Nah, berarti ini lagi yang selanjutnya. Jadi selain kita catat juga harus selalu kita pantau setiap bulan ya teman-teman. Semoga hutang kita semuanya Allah lunasi di tahun 2025 ini dan tidak ada lagi hutang-hutang berikutnya. Amin Allahumma amin. Teman-teman, Uma di sini lanjut berkegiatan lagi. Tadi tipsnya udah selesai. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Nah, Uma di sini bikin peyek ya. Ini tuh peyek kacang. Peyek kacang ini sangat sederhana sekali resepnya teman-teman. Uma cuma pakai tepung beras, terus 1 butir telur, dikasih air. Kalau mau lebih enak lagi katanya dikasih santan, tapi karena Uma mikir kalau kasih santan beli lagi santannya, mending Uma pakai air aja. Terus Uma tambah daun kunyit dipotong kecil-kecil. Nah, dikasih garam sama penyedap rasa. Udah itu aja teman-teman. Alhamdulillah bisa dinikmati bersama keluarga tercinta. Teman-teman, sekian dulu video Uma hari ini ya. Insya Allah kita jumpa lagi di video Uma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.